sih materi yang kita bahas kemarin ya, jadi nggak masalah. Jadi untuk yang kemarin kita tahu dari ini kita punya potret fase ya. Kita punya potret fase seperti ini. Potret fase ini menggambarkan hubungan antara dua variabel. Yang mana di sini R dan F ya. Kalau sebelumnya kita membahas hubungan antara T dengan mana ya? Di sini ya. T dengan Y ya. Sumbu vertikalnya adalah Y, sumbu horizontalnya T ya. Yang di sini karena kita punya sistem persamaan, walaupun R dan F itu masing-masing fungsi dari T, kita tidak menunjukkan bentuk terhadap T-nya bagaimana. Kita hanya menunjukkan bentuk terhadap F-nya saja. Di R terhadap F. Ternyata bentuknya seperti ini. Solusi numeriknya ternyata seperti ini ya. Nah, ini sekali lagi di sini saya pakai Julia ya, bukan Python. Kalau kalian mau mencoba mencari solusi numeriknya menggunakan Python, silahkan coba dibuat sendiri ya. Preferensi saya sekarang mulai 2 bulan terakhir menggunakan Julia, karena bahasa pemrograman Julia ini memang didesain khusus untuk riset dan data science. Jadi kalau kalian pengen jadi data scientist, mungkin kalian akan menemukan kode dalam bahasa pemrograman Julia gitu ya. Walaupun orang kita di Indonesia kenalnya pakai Python, tapi di luar sana banyak yang pakai Julia. Nah, seperti itu ya. Oke, nah kemudian kemarin kita juga sudah singgung bagaimana kalau misalkan pertumbuhan populasinya itu sudah tidak lagi sebentar, ini saya tutup. Bagaimana kalau pertumbuhan populasinya sudah tidak lagi eksponensial tapi logistik, maka kita punya bentuk fungsinya berubah jadi seperti ini ya. Di mana dari sini kita punya 3 titik equilibrium, yaitu 0,0, 2,0 dan 1,11,074 ya, tergantung parameter alfa, beta, n, gamma, dan delta yang kita pilih ya. Di sini kita pilih alfanya 2, n-nya 2, betanya 1,2, gammanya adalah 1, dan deltanya adalah 0,9. Nah, kita mau lihat behavior-nya lagi ya, seperti apa kalau misalkan kita plotkan terhadap waktu ya misalkan. Jadi sekarang bedanya 2x ini kali, nah ini ada pengalinya lagi, 1 min x1 per 2 ya. Ternyata solusinya sekarang menjadi seperti ini ya. Jadi kalau yang tadinya solusinya naik turun terus gitu ya. Jadi karena saling bersaing terus gitu ya. Kalau misalkan kelincinya naik, nanti kemudian rubahnya ikut naik, tapi karena rubahnya naik, kelincinya jadi jatuh. Nah, karena kelincinya jatuh, rubahnya ikut jatuh dan seterusnya. Jadi ikut naik turun. Tapi ternyata kalau misalkan populasi kelincinya, pertumbuhannya itu bukan eksponensial, tapi mengikuti kurva logistik. Jadi logistik itu berarti ya yang kita punya area khusus gitu ya. Jadi ada penampungannya, cukupnya cuma seberapa, jadi pertumbuhannya tidak mungkin lebih dari situ. Nggak mungkin lebih dari tempat penampungannya gitu. Nah, ternyata kalau populasi kelincinya pertumbuhannya itu ikut logistik ya, yang ini. Kita punya perilakunya menjadi seperti ini ya. Jadi lama-lama mereka akan menuju suatu nilai tertentu yang kita sebut sebagai, kalau dalam bahasa Inggris itu steady state atau kondisi stabil ya. Jadi di sini lama-lama akan stabil. Jadi suatu saat, di awal mungkin kelincinya akan membludak gitu ya. Kemudian rubahnya akan seperti itu, ya, naik juga. Tapi lama-lama mereka akan terkesan konstan. Gitu. Nah, konstan ini kalau diperhatikan ya, ini sebenarnya adalah di titik rabbitnya itu di 1,11,
dan Fox-nya itu di sekitar 0,74 yang sudah kita hitung ini, 1,11 dan 0,74. Nah, ketika sudah mencapai angka itu, ketika sudah dua-duanya secara bersamaan mencapai angka itu, yang ada di dalam kandang itu akan menjadi apa ya, perfect balance ya misalnya. Jadi mereka benar-benar sudah seberapapun apa namanya, kelinci yang bertambah, semakin banyak juga kelinci yang dimakan oleh serigala gitu ya, dan seterusnya. Jadi makanya mereka nilainya akan semakin konstan seperti itu ya. Ini untuk yang plot terhadap waktu ya, ini waktu yang horizontal aksisnya. Kemudian kalau plot terhadap apa namanya, R terhadap F, kita plotnya akan jadi seperti ini. Jadi lama-lama dia akan menuju apa namanya, jadi di awal misalkan R-nya itu setengah, F-nya 0,25. Lama-lama R-nya itu naik terus ya, tapi Fox-nya itu sementara turun. Kemudian Fox-nya mulai naik lagi, tapi akhirnya R-nya turun, Rabbit-nya turun, sampai akhirnya mereka mencapai satu titik tertentu dan tidak pernah pergi dari situ lagi. Kalau kita gambarkan si ininya, apa namanya, potret fasenya, kalau kita gambarkan potret fasenya, ini bukan gini, 2 kali R per 2. Agak lama ya. Sambil kita mempersiapkan, sambil menunggu ini, saya mau mempersiapkan pembahasan selanjutnya tentang mass spring system di sistem pegas massa. Ini sistem pegas massa yang dimaksud itu misalkan kita punya di sini di sebelah kiri ada dinding ya. Kemudian ada lantainya. Asumsinya lantainya ini benar-benar licin, tidak ada hambatan ya. Kemudian di sini kita punya pegas. Yang diikatkan kepada suatu benda. Yang mana benda ini adalah massanya, M. Kemudian ini adalah springnya, pegasnya. Ini adalah spring atau pegas. Yang ini adalah massa. Nah, saya mau ngecek keluar, berarti ini saya bisa ganti. Mungkin sampai 4 saja. Ya, ini kalau ini seperti ini ya, stream plotnya. Potret fasenya seperti ini. Dia semakin lama semuanya dari titik manapun akan menuju titik tertentu itu. Semuanya kalau kita lihat panahnya akan menuju titik ini ya, yang saya tunjuk dengan kursor saya. Nah, sebelum saya membahas sistem pegas massa, apakah ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada. Nah, sekarang kita membahas sistem pegas massa ya. Sistem pegas massa itu di sini kita punya massa yang diikatkan kepada pegas ya, yang terikat pada dinding di sebelah kiri ini. Jadi di sini pergerakan dari bendanya, dari massanya itu kalau kita pakai hukum Newton yang kedua kalau tidak salah ya, hukum Newton 2. Nanti tolong benarkan saya, tolong perbaiki kalau misalkan ini salah ya. Kedua ya, kita punya sigma F sama dengan M kali A. Jadi ini sigma F ini adalah total gaya yang berlaku pada massa kemudian M ini adalah massa, kemudian A adalah percepatan. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya, percepatan. Mudah-mudahan masih ingat ya di SMA nih fisika. Nah, kenapa sistem pegas massa ini sering dibahas ya? Karena sistem pegas massa ini sangat-sangat berkaitan dengan energi ya. Contohnya ketika misalkan kita mau membuat misalkan suatu pembangkit listrik tenaga gelombang air laut. Kalian bisa bayangkan ya, gelombang air laut itu kan naik turun ya. Naik turun seperti ini ya. Kemudian misalkan kita taruh pelampung ya. Pelampung yang kita hubungkan dengan gear. Di bawah ini ada gear, misalkan ya, yang bergerak. Jadi ini generatornya. Ini adalah generator. Jadi di sini kalau pelampungnya naik turun, otomatis si beam ini ya, tongkat ini, dia akan naik turun juga sehingga generatornya atau turbinnya ini akan berputar ya. Berputar sesuai pergerakan naik turun dari si pelampung. Nah, di sini kita bisa sebenarnya mengambil energi listrik dari pergerakan energi potensial dari naik turunnya gelombang permukaan air laut. Nah, konsep-konsep ini sebenarnya sudah banyak dipakai. Contohnya ada kapal atau perahu yang bisa berjalan tanpa tanpa didayung atau tanpa menggunakan motor. Itu ada. Jadi hanya memanfaatkan pergerakan permukaan air laut, itu perahunya bisa jalan sesuai dengan harapan karena memang didesain khusus untuk itu. Ini contohnya mengapa si model ini bisa dipakai ya. Hukum Newton kedua dari sistem pegas massa ini sering dipakai untuk ini karena memang masih cukup berkaitan gitu ya. Pergerakan naik turunnya permukaan air laut sendiri itu bisa dilambangkan dengan ada pegas dan ada namanya damper ya, atau peredam. Nah, kemudian contoh lagi misalkan kita mau membuat sebuah pembangkit listrik tapi skalanya mikro misalkan ya, yang ada di lantai misalkan. Jadi keramik kita mau kita ubah menjadi suatu yang kita bisa ubah menjadi energi listrik. Jadi kalau kita berjalan lewat keramik itu, atau misalkan kita bikin trotoar, pavingnya itu di bawahnya kita kasih sesuatu supaya kita bisa dapat energi listrik dari situ. Kan orang sering jalan di situ, otomatis ada getaran yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan energi listrik ya. Misalkan bentuknya seperti ini. Ini adalah pavingnya.
misalkan ini adalah paving block. Kemudian ada jarak, di mana di sini adalah bumi ya, Earth. Nah, di sini kita bisa pasang misalkan pegas dan peredam. Sehingga dari pegas dan peredam ini, ya, kita bisa pasang misalkan di sini ada satu ada generatornya ya. Misalkan di sini ada generatornya gitu ya. Jadi dari pergerakan naik turun si paving block ini, generatornya bisa bekerja sehingga kita bisa dapat listrik misalkan. Nah, ini banyak aplikasi dari persamaan untuk sistem pegas massa. Nah, sekarang itu tadi intermezzonya ya. Sekarang kita membahas apa sih sebenarnya bentuknya seperti apa sebenarnya sistem pegas massa itu ya. Nah, jadi kita punya misal X adalah posisi objek pada waktu T. Maka X dx dt adalah kecepatannya dan turunan keduanya adalah percepatan. Nah, di sini berarti ya, berdasarkan hukum Newton kedua, kita punya massa dikalikan dengan turunan kedua posisi terhadap waktu adalah karena di sini gayanya yang berlaku hanya satu ya, gaya dari pegas ya, Pf spring, maka persamaannya hanya ini saja. Kita sudah punya modelnya sebenarnya di sini. Ini kita sudah punya modelnya ya. Tapi F springnya apa? Gaya pada pegasnya apa? Nah, gaya pegas itu sebenarnya pada dasarnya kalau di sini adalah minus koefisien K kali posisi. Ya, ini kalau kalian ingat materi fisika SMA ini ada ya. Jadi K ini adalah koefisien pegas. Koef pegas. Nah, kita sudah punya itu ya, sehingga dari sini kita punya bahwa rumusnya sekarang modelnya sekarang menjadi M adalah M kali D kuadrat X per DT kuadrat ya. Diturunan kedua X terhadap T adalah minus KX. Atau kita bisa tuliskan supaya kita cuman punya turunan saja di sebelah kirinya. Jadi kita bagi dengan M semuanya sehingga kita punya D kuadrat X per DT kuadrat adalah minus K per M kali X. Nah, ini kita punya persamaan untuk model matematika untuk sistem pegas massa yang kita punya tadi. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita punya turunan kedua adalah fungsi dari X. Nah, tapi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya kan hanya turunan pertama saja ya. Maka kita bisa misalkan kan kita tahu bahwa kecepatan adalah turunan pertama ya. Sehingga
Misal turunan pertamanya itu kita lambangkan dengan V ya, atau kecepatan. Maka turunan kedua X terhadap T itu adalah turunan pertama dari V terhadap T ya. Yaitu yang mana di sini adalah min K per M X. Sehingga dari sini kita punya sistem sebenarnya. Sistemnya apa? Yaitu dx dt sama dengan V dan dv dt sama dengan min K per M X. Ini kita punya sistem. Titik equilibriumnya cuma satu ya, yaitu X bintang, V bintang adalah 0,0. Nanti kalian bisa cari sendiri ya. Tapi pada dasarnya ini yang mau saya sampaikan di sini adalah kalau kita punya pegas massa yang standar ya, ini, maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini, yaitu bentuknya sistem persamaan ya. Jadi semua turunan yang kedua ya, itu bisa kita ubah menjadi sistem persamaan seperti ini dengan cara kita memisalkan turunan pertamanya apa sehingga turunan keduanya menjadi apa gitu. Ini kita punya sistem persamaan dan lagi-lagi kita bisa lakukan analisis yang mirip ya. Oke. Sekarang misal M sama dengan K ya, sehingga minus K per M itu sama dengan 1. Maka kita punya persamaan yang seperti ini ya. Min dx dt sama dengan V dan dv dt sama dengan min X. Nah, ini persamaan ini yang kita sebut sebagai persamaan konservatif ya, atau apa ya, istilahnya kekal gitu, energi kekal. Jadi kalau misalkan kita anggap V itu sebagai energi kinetik, X sebagai energi potensial, maka dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan energi kinetiknya bertambah, maksud saya energi kinetik di sini cuma bisa diubah menjadi energi potensial, tapi kita tidak bisa membuat baru dan tidak bisa menghapuskan atau menghilangkan, tapi kita hanya mengubah ke bentuk yang lain. Ini dari persamaan ini. Nah, bentuknya seperti apa? Kita gambarkan dulu potret fasenya ya. Potret fasenya ternyata adalah ini min V, ini jadi X, V, min V dan min X. Nah, dia bentuknya akan menjadi solusinya itu akan berbentuk lingkaran ya. Jadi dia tidak akan pernah berubah dari lingkaran itu. Jadi solusinya harusnya bentuknya seperti ini ya, berbentuk lingkaran. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan K-nya itu 2 kali massa? Berarti kita punya min 2X gini ya. Kalau seperti ini bentuknya akan berbeda lagi. Tapi masih tetap konservatif ya. Cuman bentuknya menjadi seperti oval. Cuman dia solusinya akan tetap melingkar seperti itu.
Bagaimana solusinya? Nah, kita bisa lihat di sini. Solusinya adalah kalau kita mau lihat ya, dia menjadi ini X2, min X1. Misalkan X0-nya dari 1,0. Jadi di awal misalkan kita punya posisinya 1,0 gitu ya. Dan kecepatan awalnya adalah 0. Yang pertama itu X adalah V. Nah, kita akan punya solusi yang bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita gambarkan hubungan antara X dengan V ya. Kalau misalkan kita gambarkan hubungan antara X dengan V, solusinya akan menjadi bentuknya lingkaran seperti ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Belum ada. Oke, kalau gitu saya tambahkan lagi ya. Kalau tadi kita cuma punya pegas saja, ya. Sekarang bagaimana kalau kita punya peredam? Misalkan sekarang gambarnya menjadi seperti ini. Ini adalah mass spring damper system. Gambarnya sekarang menjadi seperti ini ya. Kita masih punya dinding sama lantai. Ini bendanya gitu ya. Ini masanya. Tapi kita ada pegas dan ada peredam. Nah, sehingga di sini ada F pegas ya, spring, dan ada F peredam, gaya yang dari peredam atau damper. Kalau seperti ini, apa yang terjadi? Ya, sama, kita pakai M kali D turunan kedua X terhadap T adalah jumlah dari gaya, ya, dari hukum Newton kedua. Yaitu di sini adalah gaya pegas, F spring, ditambahkan dengan gaya peredam, ya, damper. Di mana kita punya F spring-nya masih sama, yaitu minus Kx. Kalau dampernya, peredamnya, itu adalah minus, misalkan konstanta peredamnya D, kali kecepatan. Seperti ini ya. Jadi kalau kita lakukan manipulasi matematis ya, kita akan mendapatkan model
yang bentuknya seperti ini. M turunan kedua X D turunan terhadap T itu adalah min K X min D dx dt. Atau dari sini kita punya sistem ya, yaitu dx dt adalah V dan dv dt sekarang adalah min kx min dv seperti ini. Nah, di sini titik equilibriumnya sama sebenarnya. Titik equilibriumnya adalah ketika X dan V-nya sama dengan 0. Kalian nanti bisa cari sendiri ya, titik equilibriumnya seperti apa. Saya hanya ingin menunjukkan apa namanya potret fasenya dulu ya. Ini harusnya dibagi M ya. Dibagi M, ini juga dibagi M. Akan kita tulis dulu M-nya 1, A-nya 1 juga, D-nya juga 1 ya. Berarti di sini kita punya min min dalam kurung ini kan K per M min D per M kali V ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya apa yang terjadi. Karena ada peredam ya, maka suatu saat dia akan berhenti ya. Sama seperti kalau kita menganalogikan dengan peredamnya mobil atau motor ya, itu kan ada shock breaker ya. Dia tidak cuma per, tapi ada juga peredamnya di dalam yang pakai apa namanya hidrolik kadang-kadang. Nah, si peredam itu kan mau nggak mau ya memang di awal pasti terkesannya kayak ada tekanan gitu ya. Kalau kita ada polisi tidur gitu ya, naik motor atau naik mobil, ada polisi tidur pasti kesannya akan ada mobilnya kayak naik turun gitu ya. Tapi lama-lama akan stabil lagi, steady lagi. Nah, ketika stabil ini adalah posisinya 0, kecepatannya 0. Nah, ini ada di sini gitu ya. Nah, kalau tadi ya, kalau tidak ada peredam, grafiknya dia akan selalu kejar-kejaran naik turun ya. Tapi kalau ada peredam bagaimana? Kalau ada peredam apa yang terjadi gitu ya? Yang terjadi adalah ini. M, kemudian di sini M D per M kali V. Bukan V tapi X2. Kalau ada peredamnya, nanti lama-lama mereka akan habis. Lama-lama bendanya akan diam. Ini masuk akal ya. Jadi ketika ada peredam, ya lama-lama bendanya akan diam. Walaupun di awal misalkan kita tarik cukup jauh gitu ya. Memang di awal akan naik turun ya, seperti ini. X itu berarti ini ya. Turun, naik lagi dikit, baru akhirnya mulai diem gitu ya. Berarti kalau kita tarik horizontal, dia akan maju, mundur, tapi lama-lama akan diam. Ini adalah efek dari peredam. Nah, sekarang ini yang kita lihat kalau misalkan KM D-nya sama ya. Sekarang kalau efek dari peredamnya kita kurangin, misalkan peredamnya hanya setengah gitu efeknya. Apa yang terjadi? Grafiknya akan berbeda ya. Maka dia butuh waktu lebih lama untuk mencapai
untuk sampai bendanya diam. Butuh waktu lebih lama seperti ini ya. Masuk akal kan ya? Kalau peredam kita kurang gitu ya, pernya kuat tapi peredamnya kurang, ya dia nggak akan diam gitu. Lama-lama dia akan diam tapi lama gitu ya. Seperti itu. Ini masuk akal ya. Nah, sekarang kalau misalkan peredamnya 1, tapi pernya yang kita ganti, konstantanya jadi setengah. Ya. Jadi ternyata kalau pernya semakin tidak pernya semakin ya nggak efektif gitu ya, maka dia akan teredam lebih cepat juga. Seperti itu ilustrasinya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Jadi tools yang kita punya, kalau kita punya sistem persamaan, ya, sampai sekarang yang sudah kita bahas adalah tools yang kita punya, kita cari titik equilibriumnya. Ya. Cara mencarinya adalah dengan membuat persamaannya, ya, persamaan diferensialnya, turunannya ini sama dengan 0. Baru kita cari titik-titik equilibriumnya. Nah, itu dan seterusnya ya. Kemudian tools yang kedua adalah setelah kita mencari titik equilibrium, kita coba cari kalau memungkinkan kita bisa dapat solusi analitik. Contohnya di persamaan pegas massa, si mass spring system ini sebenarnya ada solusi analitiknya. Dan kalau kalian belajarnya sudah cukup advance, ini tidak susah sebenarnya untuk mencari solusi analitiknya. Tapi karena belum dipelajari, ya sekarang kita anggap susah dulu ya. Nggak usah dipikirkan. Kemudian tools selanjutnya, kalau analitik tidak bisa, kita bisa pakai solusi numerik seperti yang saya lakukan di sini ya. Kita memakai solusi numerik untuk mencari melihat bagaimana kira-kira perilaku dari si bendanya itu. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan melihat perilakunya dari solusi numeriknya atau analitiknya kalau punya ya. Dan kita juga bisa membuat yang namanya potret fase seperti ini ya, hubungan antara dua variabel dependen. Materinya untuk minggu ini sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Belum kayaknya, Pak. Kalau tidak ada, minggu depan di setengah jam pertama, di hari Rabu, setengah jam pertama berarti jam 3 sampai setengah 4 ya. Dan itu berarti kalian harus datang tepat waktu semua. Setengah jam pertama kita ada kuis. Ya, kuisnya mungkin cuma 1 atau 2 soal. Yang penting kalian familiar dulu dengan apa yang kita sudah pelajari gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan hari ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di hari Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.